Shalom adik-adik semuanya. Nah adik-adik, masih pada ingat gak nih dengan kejadian kebakaran di minggu lalu? Nah, minggu ini kita semua pengen cari tahu nih, kira-kira apa sih penyebab kebakaran minggu lalu? Nah adik-adik semua, kalau adik-adik semua pada pengen tahu, ikutin ibadah online ini sampai habis ya. Kira-kira apa ya penyebab kebakaran minggu lalu? Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Halo adik-adik semuanya. Hari ini aku sebagai polisi. Aku harus mencari tahu apa yang menyebabkan kebakaran di rumah itu. Tapi sebelum menjalankan tugasku, aku terlebih dahulu harus minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Aku harus berdoa supaya tugasku berjalan lancar dan cepat selesai. Adik-adik, kita sama-sama yuk kita berdoa Bapa kami. Teman-teman, mari kita bersama-sama doa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni dosa dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik semua, kita sebagai tim pencari fakta, kita harus mencari tahu mengapa kebakaran tersebut bisa terjadi. Apakah karena korslet, atau karena listrik yang mati, atau karena gas. Nah adik-adik, sebelum itu kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, kita harus bekerja sambil menyembah Tuhan juga. Kalau gitu adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siap-siap untuk menyembah Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
adik-adik, kita mau lebih serius lagi untuk menyembah Tuhan. Yuk kita mau sama-sama ulang lagu ini sama-sama satu kali lagi. Betapa hatiku terterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Yuk adik-adik, sekali lagi kita mau nyanyi satu pujian. Sama-sama katakan, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi katakan, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Katakan, aku cinta Yesus, dalam lagi. Aku cinta Yesus, dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Dalam lagi. Dalam lagi. Yuk adik-adik, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama katakan, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupanku.
Pam 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 pam. Pam 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 pam. Sepertinya saya hampir menemukan dari mana sumber api itu berada. Sumber api itu dimulai dari mana? Saya telah menemukan satu orang saksi yang pada saat itu ada di rumah yang di sebelahnya ketika dia sedang melakukan pujian, ketika dia sedang bernyanyi. Dan orang inilah yang akan menjadi saksi untuk menceritakan apa yang terjadi pada kebakaran itu. Mari kita dengar kesaksian pujian hari ini. Sekarang kita sudah tahu penyebab kebakaran tersebut.
Dan ada satu mujizat dari kejadian tersebut, yaitu ada satu orang yang selamat dari kecelakaan tersebut padahal apinya sangat besar. Nah adik-adik, itu terjadi karena orang tersebut mempunyai iman yang lebih untuk Tuhan. Oleh karena itu, kita sekarang mau sama-sama baca Mazmur 91. Yuk adik-adik, kita mau buka kitab kita mau baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sudah jelas sekali sumber api itu menyala dari mana. Saya dapati ini bahwa ini ada kesalahan keteledoran dari orang yang memainkan kebakaran itu. Dia lupa menyambut colokan listrik hingga terjadi api kebakaran. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan listrik. Sebelum berpergian kemana-mana, matikan lampu dan juga cabut semua colokan listrik yang tidak kita pakai, yang tidak berguna. Kita cabut supaya rumah kita aman. Nah, kita harus banyak berdoa untuk kita dan juga untuk bangsa Indonesia supaya diluputkan dari kejadian-kejadian dan musibah maupun bencana alam. Yuk adik-adik, mari semua kita sama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Engkau menyertai kami sepanjang seminggu ini Tuhan, atas karunia-Mu yang terindah dalam kehidupan kami Bapak. Bapak, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, biarlah bangsa Indonesia kami semakin hari semakin membaik Bapak. Kami berdoa buat Bapak Presiden serta jajarannya Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, beri mereka kesehatan Bapak, biarlah apa yang mereka kerjakan tugas mereka dengan baik Bapak. Bahkan kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka, Engkau memberi mereka kesembuhan Tuhan, biarlah obat yang mereka minum Tuhan menjadi kesembuhan bagi mereka Bapak. Bapak kami berdoa buat para tim medis Bapak, Engkau Tuhan menyertai setiap pekerjaan mereka Tuhan Yesus, agar mereka dapat bisa mengobati Tuhan pasien-pasien yang sedang sakit Bapak. Inilah doa kami Tuhan, kami silakan bangsa Indonesia kami Tuhan di dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Puji Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, mendengar cerita bapak-bapak barusan yang sudah kehilangan rumahnya, kakak jadi ingat tentang Ayub loh. Itu loh tokoh Alkitab yang kehilangan segalanya. Nah adik-adik, untuk mendengar cerita lebih lanjut, yuk kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan. Hari ini ketemu lagi sama Kak Antoni di dalam acara King's Kid Ibadah Online ya. Nah, hari ini Kak Antoni mau cerita seseorang yang spesial. Dulu Kak Antoni pernah cerita orang ini.
Tapi Kak Antoni mau ingetin lagi sekali lagi. Orang ini adalah orang yang luar biasa. Dia dikenal karena kesalehannya. Oh, siapa Kak? Kayaknya pernah denger deh. Pasti pernah denger kok. Kamu pasti tahu siapa nih ya. Tapi sebelum kita mau mulai, kita berdoa dulu. Oke? Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan biarlah firman-Mu dapat masuk dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Buka telinga kami lebar-lebar, buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Jadi cerita hari ini diambil dari kitab Ayub pasal yang pertama. Pasti pernah pada dengar dong. Ayub, orang yang sangat saleh di zamannya. Tidak ada satu orang pun yang sama seperti Ayub. Ayub dikenal karena kesalehannya. Ayub dikenal karena kejujurannya, adik-adik. Wah, coba di sini kakak mau tanya, apa sih artinya jujur? Siapa sih yang tahu artinya jujur? Jujur artinya adalah berkata benar. Berkata benar tuh gimana kak? Kalau misalkan kamu ambil sesuatu, kamu harus ngomong, iya aku ambil segini. Nah, misalnya nih, ada yang makan kue, hop gitu. Kamu makan kue ya? Iya aku makan kue gitu. Nah, itu namanya jujur. Ya, kamu makan sesuatu, kamu ngomong dan itu jujur, ya. Itu berkata benar. Nah, Ayub, ya, tadi kakak bilang dikenal karena kesalehannya, kejujurannya, dan dia menjauhi kejahatan. Seorang Ayub ini orang kaya sekali. Dia punya banyak uang. Dia tinggal di tanah yang namanya tanah Uz, daerah timur dari bangsa Israel. Ya, nah, kamu tahu nggak? Dia ini saking kayanya dikenal di mana-mana. Uangnya banyak banget, berlimpah. Waduh, sampai nggak bisa dihitung. Wah, 1 juta, 2 miliar, 3 triliun. Waduh, pusing kakak ngitung uangnya Ayub tuh banyak sekali pokoknya. Ya, nah, kamu tahu nggak dia punya apa? Dia itu punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Wah, banyak banget ya, banyak sekali. Dan setiap anak laki-laki itu punya rumahnya sendiri. Waduh, gile, keren banget gak sih? Keren dong. Kamu tahu gak berikutnya apa? Dia punya ladang, dia punya peternakan, dia punya binatang peliharaan dan binatang-binatang yang dijaganya dia. Ada berapa banyak? Ada 7.000 kambing dan domba. Waduh, kalau dihitung 1, 2, 3, hilang 1 aja mungkin dia nggak tahu ya kayaknya ya. Saking banyak sekali 7.000. Ada 3.000 ekor unta. Wah, 3.000 ekor unta banyak banget. Ada 500 pasang lembu. Waduh, sama 300 ekor keledai betina. Wah, jadi kekayaan Ayub itu sangat banyak. Dia diberkati Tuhan berlimpah. Tapi kamu tahu nggak? Kenapa sih orang kaya ini nih spesial? Dan kenapa sampai ada kitabnya sendiri namanya Kitab Ayub? Kamu tahu nggak yang tadi kakak bilang di awal? Ayub itu terkenal dengan 3 hal. Nah, kakak jelasin dikit. Ayub itu meskipun dia kaya, dia adalah orang yang jujur. Dia tidak mengambil yang bukan milik dia. Dia berkata-kata dengan benar. Dia bukan orang yang membual. Apa sih kak membual? Membual itu artinya berbohong. Artinya banyak omong, tapi semuanya nggak benar. Nah, dia orang yang jujur. He's a righteous man katanya. Yang kedua, dia orang yang saleh, suka beribadah. Jadi ketika 7 anaknya
mengadakan pesta. Ya, satu, yang ini diadakan pesta, semua diundang ke rumah dia. Yang kedua, mengadakan pesta, semuanya lagi diundang ke rumah dia. Dia selalu mempersembahkan korban bakaran ke Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu pasti anaknya ada berbuat salah mungkin di hadapan Tuhan. Dan mungkin anaknya mengutuki Tuhan di dalam hati. Sehingga dia selalu memberikan korban bakaran sebagai korban penutup dosa atas anak-anaknya. Makanya itu Tuhan Yesus senang sekali dengan Ayub. Dia orang yang patuh dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, yang paling penting, dia menjauhi kejahatan. Dia bukan orang yang suka bukan. Dia bukan suka orang tonjok. Dia bukan orang yang suka tak. Bukan orang yang suka pukul-pukul. No. Ayub adalah orang yang lemah lembut, yang baik hati. Dia menghindari kejahatan. Dia tidak pernah merampas harta milik orang lain. Wah. Karena dia kaya. Dia tidak semena-mena, tidak mentang-mentang lihat ada mbak terus dipukul-pukul. Nah, siapa di sini coba suka pukul-pukul mbaknya? Ayo, tidak boleh itu ya. Itu namanya adalah membuat kejahatan. Kamu harus melawan kejahatan. Kamu harus menghindari kejahatan seperti yang Ayub lakukan. Tidak boleh pukul-pukul mbak, tidak boleh pukul-pukul mama dan papa. Siapapun itu, ya, itulah kesukaan dari si Ayub, ya. Nah, pada suatu saat setelah iblis berjalan-jalan di dunia, lihat kiri, lihat kanan, dia tiba-tiba datang ke Tuhan. Hei Tuhan, sedang apa kau di sini iblis? Kata Tuhan. Aku tadi habis lihat-lihat dunia ini. Kata Tuhan apa? Kamu lihat nggak? Ayub, orang kesayanganku, katanya. Ayub, orang kesayangan Tuhan Yesus, hamba Tuhan Yesus. Ya jelaslah dia sayang sama kamu. Kamu bentengi semua yang dia punya. Kamu pagerin yang dia punya. Kamu lindungi dia. Kamu kasih kemewahan. Ya jelaslah dia mencintai kamu, Tuhan. Jadi kamu maunya apa, Tuhan? Nih, aku kasih tahu Tuhan ya. Kalau misalkan kau mengizinkan aku untuk menjamahnya, menjamah seluruh yang dia punya, pasti dia mengutuki kamu. Gak mungkin dia mengutuki kamu. Oke, kamu boleh ambil semua yang dia punya. Tapi satu hal, kamu tidak boleh ambil nyawanya. Sip, katanya si iblis. Iblis turun ke dunia. Dia ambil semua yang punyanya Ayub. Mulai dari apa? Peternakannya hancur. Wah, ada api dari atas turun menghabisi peternakannya. Rumahnya dia terbakar, hangus, habis semuanya. Semua hartanya dirampas oleh orang-orang lain. Dan kamu tahu nggak? 10 anaknya mati ketimpa rumah karena ada angin puting beliung. Sungguh menyedihkan, bukan? Ayub yang tinggal bertahun-tahun di tanah Uz tiba-tiba mengalami kemiskinan total. Berapa yang dia punya? 0, 0, gak ada apa-apanya. Tapi kamu tahu nggak? Ketika kakak baca firman ini, kakak pun juga diingatkan. Ada satu ayat yang sangat amat baik. Ini kakak juga bingung. Setelah dia mendapatkan kemiskinan total, mendapatkan penderitaan, dia ngomong apa? Dia bilang begini. Dia mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Wah, kata-kata ini tidak mungkin harusnya keluar dari mulut orang yang sudah miskin, yang kena musibah. Tetapi Ayub, kesalehannya memang teruji oleh situasi apapun, adik-adik. Ketika dia jatuh miskin, dia bukan oh Tuhan gila, Tuhan kurang ajar gitu. Dia kayak gitu. Dia mengoyakkan jubahnya,
dia menggunduli rambutnya, dia tetap mengucap syukur sama Tuhan. Hebat nggak? Terpujilah Tuhan Allahku. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar setidaknya 3 hal yang kita harus pelajari dari Ayub. Dia orang yang jujur. Yang kedua, dia orang yang saleh. Yang ketiga, dia selalu menjauhi kejahatan. Yang paling penting, yang terakhir tadi kakak bilang, mengucap syukur di segala hal. Meskipun itu susah, tetap kita harus lakukan. Ada satu lagu yang berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata apa? Tuhan Yesus baik. Ya, selalu diingat dalam hati. Oke? Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh amat baik ya Bapa. Bapa, hari ini kami belajar dari tokoh Alkitab, orang yang Engkau sayangi dan orang yang paling saleh di zaman itu. Dia Ayub, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan Engkau memperkenalkan kami seorang hamba yang begitu setia sama Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan untuk menjadi seorang Ayub ya Bapa. Teruji ya Bapa, teruji kesetiaannya di segala macam situasi Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami yang lain Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau yang berkati kami, Engkau yang tutup bungkus kami, Engkau yang memberikan kami sukacita selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, kita udah tahu kan apa penyebab dari rumah yang terbakar minggu lalu? Kita juga sudah mendengar kesaksian dari para korban. Nah, maka dari itu adik-adik, kita harus menaruh percaya kita kepada Tuhan Yesus. Agar kita juga memiliki nih pengalaman pribadi dengan Tuhan. Biar kita bisa mengalami kebaikan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, dan mukjizat Tuhan Yesus. Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah online minggu ini. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, melalui Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan, Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.